Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar secara daring, namun kita harus tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Seperti minggu yang lalu, masih membicarakan mengenai teks deskripsi bersama saya, Lucia Desi. Apa itu pengertian dari teks deskripsi? Apakah ada yang ingat? Coba Ibu bantu. Nah, ini ada gambar. Gambar yang pertama yaitu ada gambar Candi Borobudur. Lalu ada gambar kedua. Ini ada gambar pantai ya. Nah, dari kedua gambar ini, apakah kalian ingat apa itu teks deskripsi? Baik, jika belum ingat, Ibu akan memberikan kata kunci. Teks deskripsi itu berarti menggambarkan suatu objek. Nah, seperti pada gambar yang pertama, ada gambar Candi Borobudur. Nah, ini adalah objeknya yaitu Candi Borobudur. Lalu yang kedua, ada pemandangan pantai itu. Jadi objeknya yaitu pantai. Nah, jadi apa itu pengertian dari teks deskripsi? Definisi teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Selanjutnya yaitu manfaat dari kita mempelajari teks deskripsi ini. Manfaatnya agar pembaca maupun pendengar seolah-olah dapat melihat objek yang sedang dideskripsikan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang kedua, siswa mampu menentukan bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan juga kesimpulan pada teks deskripsi yang disajikan. Lalu yang ketiga, siswa mampu menentukan kaidah-kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yang pertama, pembuka. Yang kedua, menyimak materi struktur dan kaidah teks deskripsi. Lalu, yang ketiga ada latihan. Yang keempat ada evaluasi. Yang kelima ada kesimpulan. Dan yang terakhir, refleksi dan penutup. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu memiliki motivasi untuk kalian dari Malcolm. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi kalian tetap semangat dalam belajar demi mempersiapkan masa depan kalian karena masa depan ditentukan dari diri kalian sendiri. Tetap semangat dan semoga sukses. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu memiliki 2 pertanyaan untuk kalian. Apa saja struktur pada teks deskripsi? Lalu yang kedua, kebahasaan apa saja yang digunakan dalam teks deskripsi? Silahkan kalian jawab di buku kalian masing-masing sesuai dengan pengetahuan kalian tanpa membuka materi ataupun membuka di internet. Baik, jika sudah, Ibu akan lanjutkan. Kita bahas satu persatu ya. Pembahasan kita yang pertama
yaitu mengenai struktur teks deskripsi. Teks apapun itu, termasuk juga teks deskripsi, pasti memiliki yang namanya struktur. Struktur pada teks itu membedakan antara satu jenis teks dengan teks yang lain. Agar teks yang kita buat itu betul urutannya, maka kita harus mengetahui struktur jenis teks itu. Nah, di dalam teks deskripsi, struktur terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Identifikasi atau gambaran umum biasanya berisi nama objek yang dideskripsikan, terdapat lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, ataupun pernyataan umum tentang objek. Lalu, yang kedua deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Lalu yang ketiga, ada penutup atau kesimpulan. Biasanya berisi kalimat-kalimat untuk menutup teks deskripsi dengan kesimpulan mengenai objek yang dideskripsikan. Nah, di sini sudah ada contoh teks deskripsi berjudul Rumah Tongkonan. Mari kita analisis strukturnya bersama-sama. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon, yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini, pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Nah, kita dapat membaca di paragraf tersebut, baru mengenalkan apa sih yang dibahas dalam teks itu, yaitu teks Rumah Tongkonan. Di mana lokasinya, kenapa disebut tongkonan. Jadi dalam paragraf ini baru kenalan-kenalan mengenai objek itu, yaitu rumah tongkonan. Dan itu disebut sebagai identifikasi atau gambaran umum dalam teks deskripsi. Lalu, yang kedua ada struktur deskripsi bagian. Nah, dalam bagian ini merinci bagian objek berdasarkan subjektif penulis. Jadi, ketika sudah berkenalan dengan objeknya, maka di teks deskripsi bagian, selanjutnya kita bisa memerinci objek itu. Misalnya, kalau di rumah ada tongkonan tadi, setelah tahu objeknya, baru di paragraf selanjutnya kita bisa merinci apa saja bagian-bagian yang ada di rumah adat itu. Misalnya, dia terbuat dari kayu, ukirannya seperti apa. Nah, seperti itu dinamakan deskripsi bagian. Lalu, selanjutnya ada struktur penutup atau kesimpulan. Dapat dilihat dalam teks Rumah Tongkonan, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, dalam deskripsi atau kesimpulan ini, kadang ada teks deskripsi yang tidak memiliki bagian atau tidak memiliki kesimpulan. Namun, dalam struktur ini tidak masalah jika tidak memiliki penutup atau kesimpulan. Masih bisa disebut sebagai teks deskripsi walaupun tidak ada kesimpulannya. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai unsur kebahasaan teks deskripsi.
Unsur kebahasaan teks deskripsi terdapat berbagai macam. Yang pertama, ada kata imbuhan untuk kata dasar awalan K, T, S, dan P. Lalu yang kedua ada kalimat perincian. Yang ketiga ada kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang keempat yaitu kata bersinonim. Yang kelima ada penggunaan kata khusus dan umum. Yang keenam ada kalimat bermajas. Dan yang ketujuh ada kata depan pada teks deskripsi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, penggunaan kata dengan kata dasar K, T, S, dan P. Kira-kira kalian pernah mendengar kata mentaati dan juga menaati? Kira-kira yang betul yang mana ya? Nah, untuk menjawabnya kita dengarkan penjelasan berikutnya. Kata imbuhan untuk K, T, S, dan P. Awalan me atau awalan pe ditambah kata dasar dengan diawali huruf K, T, S, ataupun P, dan diikuti huruf vokal akan mengalami peluluhan. Contohnya, kata dasar dengan awalan K. Contoh, kemas. Jika ditambah imbuhan me atau pe, maka huruf K akan luluh. Misal, ditambah imbuhan me menjadi mengemas, bukan mengkemas. Lalu, untuk kata dasar awalan T, contohnya tutup. Jika ditambah imbuhan pe, maka huruf T akan luluh atau hilang, menjadi penutup, bukan pentutup. Selanjutnya, kata dasar dengan awalan S, contoh sapu. Jika ditambah imbuhan me, maka huruf S akan luluh atau hilang, dan menjadi menyapu, bukan mesapu. Lalu, kata dasar dengan diawali huruf P. Contohnya pindah. Jika ditambah imbuhan me, maka huruf P akan luluh atau hilang, menjadikan memindah, bukan mepindah. Nah, kita kembali ke kuis yang awal tadi. Jadi yang benar yang mana? Menaati atau mentaati? Jawabannya adalah menaati yang pertama, karena ia berasal dari kata dasar taat. Yang selanjutnya yaitu kalimat perincian. Kalimat perincian digunakan untuk mengkonkretkan atau menjelaskan kata benda dan kata yang mengikutinya. Contohnya seperti ibuku orang yang sangat baik. Ibuku dan baik dirincikan seperti dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut. Menolong semua orang, ramah dan tutur katanya lembut, memperjelas ibu yang baik. Selanjutnya yaitu kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Apa itu cerapan? Cerapan merupakan sesuatu yang dicerap atau diterima dengan indera atau biasa disebut sebagai tanggapan.
Maka kalimat yang menggunakan cerapan panca indera adalah kalimat yang membuat pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan juga merasakan apa yang penulis deskripsikan. Contoh kalimat yang seolah-olah dapat dilihat. Misalnya, air itu jernih sekali. Kita tahu air itu jernih karena kita dapat melihatnya. Lalu cerapan indera pendengaran. Bel berbunyi 3 kali, pertanda pelajaran akan dimulai. Kita tahu belnya berbunyi 3 kali karena kita dapat mendengar bel tersebut. Lalu selanjutnya, cerapan indera perasaan atau kulit. Tangannya halus seperti sutra. Kita tahu halus karena kita dapat menyentuh dan juga meraba tangan tersebut. Begitu. Selanjutnya yaitu kata bersinonim. Kata bersinonim yaitu kata yang memiliki makna yang mirip atau sama dengan yang lain. Contohnya seperti kata indah bersinonim dengan elok. Wabah bersinonim dengan pandemi. Menegur bersinonim dengan menyapa. Selanjutnya ada kata depan atau preposisi. Preposisi merupakan kata yang biasanya terdapat di depan nomina atau kata benda. Ada di, ke, dari, pada. Dan biasanya di, ke, dari, dan pada penulisannya terpisah dari kata yang mengikutinya. Di, ke, dari, dan pada merupakan kata depan yang di depannya masing-masing adalah kata benda. Contohnya, pasien COVID-19 dibawa ke rumah sakit untuk dirawat di ruangan khusus. Lalu, pasien tersebut diketahui pulang dari Bandung pada Mei lalu. Selanjutnya yaitu penggunaan kata khusus dan umum. Kata umum atau biasa disebut hipernim merupakan kata yang memiliki ruang lingkup dan cakupan makna yang luas. Lalu, kata khusus atau biasa disebut hiponim merupakan kata yang memiliki ruang lingkup dan cakupan makna yang sempit. Contohnya, untuk kata umum, yaitu warna. Dan untuk kata khususnya, ada merah, kuning, hijau, biru, jingga. Nah, itu merupakan contoh dari kata khusus dan umum. Selanjutnya yaitu kalimat bermajas. Pernahkah kalian mendengar kalimat bermajas? Majas adalah cara melukiskan sesuai dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain, atau biasa disebut sebagai kiasan. Kita ambil contoh majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah bisa bertindak seperti manusia. Contohnya, daun itu melambai-lambai. Kata melambai-lambai biasanya menggunakan tangan, namun di sini seolah-olah daun kelapa diibaratkan seperti tangan manusia. Itu merupakan contoh kalimat bermajas. Selanjutnya ada penugasan. Terdapat tugas mandiri, yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi yang sudah terlampir dalam Google Classroom di bagian tugas Anda. Silahkan anak-anak melihat dan mengerjakan lembar kerja tersebut dan dikumpulkan sesuai dengan
batas waktu yang sudah ditentukan. Silahkan dilihat di dalam Google Classroom. Baik, selanjutnya ada evaluasi. Ada berapa struktur dalam teks deskripsi? Sebutkan. Ayo, siapa yang ingat? Coba dijawab ya. Selanjutnya ada penegasan. Baik, selanjutnya ada penegasan. Terdapat struktur teks deskripsi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi atau gambaran umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Terdapat 7 unsur kebahasaan. Yang pertama, kata imbuhan untuk kata dasar awalan K, T, S, dan P. Lalu yang kedua ada kalimat perincian. Yang ketiga ada kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang keempat ada kata bersinonim. Yang kelima ada penggunaan kata khusus dan umum. Yang keenam ada kalimat bermajas. Dan yang ketujuh kata depan pada teks deskripsi. Selanjutnya ada refleksi. Terdapat 4 pertanyaan untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Namun, kalian bisa merefleksikan menggunakan link yang sudah tertera di Google Classroom. Begitu ya. Selanjutnya, sumber belajar. Ibu menggunakan sumber belajar buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 7, karya Titik Harsiati, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalian bisa menggunakan sumber belajar yang lain untuk memperluas wawasan. Sekian dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan antusias. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.